Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hai, hai. Welcome back to my YouTube channel. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan 7 ini, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut aku ya, teman-teman. Dan apa kabar buat teman-teman yang masih lancar-lancar aja perencanaan keuangannya di setiap bulan, dan juga yang sampai dengan saat ini belum memikirkan atau belum terbesit pikiran kamu untuk mau melakukan budgeting keluarga. So, mulai dari sekarang ayo kita harus berubah menjadi lebih baik lagi, karena semakin kesana umur kita semakin berkurang. Untuk berbuat baik dan berbuat disiplin itu akan semakin sulit kalau misalkan kita nggak bentuk dari sekarang-sekarang. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini ya, teman-teman. Dan juga informasi beberapa wilayah yang ada di negara Indonesia kita ini harus kembali PPKM lagi ya. Jadi otomatis di sini untuk kondisi keuangan itu terpuruk lagi seperti di tahun kemarin. Sangat-sangat disayangkan kalau misalkan di posisi seperti saat ini kita itu tidak punya tabungan atau simpanan, atau malah keuangan kita kocar-kacir karena gaya hidup kita yang tidak teratur. Oke, teman-teman, seperti biasa di awal-awal bulan itu aku tuh bikin budget keluarga atau budgeting untuk perencanaan keuangan keluarga aku ya. Jadi seperti di bulan-bulan kemarin tidak ada yang berubah, tidak ada penambahan gaji, tidak ada penambahan pengeluaran, sama aja seperti bulan Juni kemarin. Pasti udah pada tahu ya, kalau misalkan kita bikin budget keluarga atau perencanaan keluarga seperti ini, tentunya untuk kebaikan kita semua ya, untuk kebaikan keluarga kita masing-masing. Untuk anggaran rumah tangga itu ternyata tidak hanya penting untuk kondisi keuangan keluarga supaya menjadi lebih teratur ya, tetapi ada manfaat lain yang bisa kita dapatkan, yang diantaranya adalah membuat hubungan kita menjadi lebih harmonis. Nah, kalau sudah bicara soal uang nih, pastinya itu harus terbuka dan juga transparan ya. Dengan disiplin membuat anggaran, komunikasi antar pasangan pun semakin lancar. Terus juga kita bisa saling mengerti. Walau saling sayang dan cinta, setiap pasangan tetap aja menjadi dua pribadi yang berbeda ya. Masing-masing memiliki kebiasaan dan sifat yang unik. Nah, pas kita membuat anggaran itulah paling tidak kita bisa menjadi lebih memahami kebiasaan masing-masing dalam mengatur keuangan. Manfaat lain yaitu kita lebih terkontrol. Nah, kalau sudah buat anggaran keuangan seperti ini, biasanya itu adalah sebagai alat pengendali pengeluaran ya. Terutama kalau misalkan itu hal-hal yang bukan prioritas. Nah, saat ada yang dirasa mulai boros dan kita tidak komit dengan rencana yang sudah dibuat, maka pasangan bisa saling mengingatkan. Sebenarnya pada prakteknya memang tidak mudah, karena biasanya sangat sulit untuk menahan keinginan. Misalnya nih ya, istri yang hobi belanja tas, ya walaupun koleksinya sudah memenuhi satu lemari. Padahal kalau mau direnungkan, tas itu bukanlah kebutuhan utama, melainkan keinginan yang bisa ditunda. Disinilah pentingnya peran pasangan untuk saling mengingatkan, apalagi kalau misalkan kita sedang merencanakan biaya pendidikan anak atau sedang mau membangun rumah atau merenovasi rumah. Harus bisa sama-sama sadar kalau semua ada prioritasnya. Manfaat lainnya yaitu kita bisa punya simpanan. Salah. Kita bisa punya tabungan ya di sini. Simpanan di sini maksudnya tabungan gitu. Mengatur keuangan sangat penting agar kita punya kehidupan yang layak untuk masa depan yang tenang. Apalagi untuk saat ini ya, membangun rumah tangga, kebutuhan hidup pasti semakin banyak. Dengan disiplin membuat anggaran, jadi kita mau tidak mau harus memiliki alokasi untuk ditabung, investasi, atau dana cadangan. Otomatis masa depan keuangan untuk keluarga pun menjadi lebih terjamin. Apalagi berkaca di musim pandemi sekarang ini ya teman-teman, kita balik lagi di 1 tahun kemarin, di mana ada beberapa pulau, ada beberapa wilayah di Indonesia yang harus melaksanakan PPKM.
Jadi ya mungkin ekonomi terpuruk lagi ya di situ. Jadi kita harus bisa punya simpanan dan emang bener-bener kita nggak bisa boros-boros soal namanya keuangan. Sebenarnya banyak banget manfaat kalau kita melakukan pencatatan keuangan keluarga atau budgeting keluarga. Dan ini buat teman-teman yang belum terbiasa, mungkin bisa dicoba aja dulu dari mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran apa aja di setiap bulannya yang kita keluarkan. Kalau dirasa agak sulit, emang sih sebuah kebiasaan yang baik itu di awal-awalnya itu pasti akan terasa sulit. Aku aja sebenarnya selalu bikin budget keluarga, budget perencanaan keuangan seperti ini, tapi untuk mereviewnya di setiap bulan itu masih kurang ya teman-teman. Jadi bukan serta-merta aku menyarankan ke teman-teman semuanya untuk budgeting keluarga, terus untuk perencanaan keuangan keluarga aku sendiri itu sebenarnya masih agak-agak agak-agak labil gitu. Agak-agak susah diatur, tapi aku berusaha untuk terus setiap bulannya, walaupun di bulan kemarin gagal, bulan ini aku harus pikir lagi. Bulan kemarin jebol atau bulan kemarin bablas, setidaknya bulan ini aku harus bisa lebih baik dari bulan kemarin. Udah, siklusnya kayak gitu aja terus. Gagal, coba lagi. Gagal, bikin lagi. Oke, baik teman-teman. Untuk video perencanaan keuangan bulan ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video ini. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Oh ya, buat teman-teman yang sekarang lagi dalam situasi PPKM, aku doakan semua keadaan seperti ini, pandemi ini semoga bisa cepat berlalu ya, biar kita bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi. Dan buat yang sekarang lagi terbaring sakit atau sedang merasakan kondisi yang tidak sehat, semoga cepat sembuh, tetap patuhi prokes, biar kita sama-sama bisa menikmati udara yang bebas dan udara yang sehat. See you next time, bye-bye.